Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyajikan terkait Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar. Di dalam video ini saya akan menyampaikan alur teknis bagaimana menyajikan di dalam pembelajaran di Lokakarya 7. Kita lihat pada slide ini Bapak Ibu. Pertama kita pembukaan. Di dalam pembukaan ini Bapak Ibu bisa menyajikan ice breaking kepada peserta calon guru penggerak. Kemudian kita menjelaskan tujuan daripada Lokakarya 7. Nah, seperti biasa di dalam Lokakarya sebelumnya kita selalu membuat kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, di mana di dalam kesepakatan itu Bapak Ibu akan membuat yang mana nanti bertujuan agar merasa tenang, aman, nyaman dalam kelangsungan proses pembelajaran dari awal sampai selesai Lokakarya, sampai selesai proses belajar maksudnya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menyampaikan tujuan Lokakarya ke-7 ini seperti ini ya, CGP mampu menjelaskan evaluasi program yang dibuat di Lokakarya 6. Calon guru penggerak mampu menjelaskan hasil praktik baik di lingkungan belajar sekolah. Calon guru penggerak mampu menyatakan ide untuk program selanjutnya. Ini Bapak Ibu pengajar praktik yang akan membacakan tujuan Lokakarya ke-7 kepada peserta CGP. Slide selanjutnya, setelah Bapak Ibu membuat kesepakatan bersama, kesepakatan belajar yang akan Bapak Ibu bisa mengisinya ya. Hadir tepat waktu atau disiplin waktu. Bapak Ibu CGP nanti bisa melanjutkan seperti tidak berbicara saat penyampaian pembelajaran, instruksi, izin keluar, dan keadaan sangat penting. Nah, begitu seterusnya. Slide selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat kesepakatan bersama ini, nah seperti sini ditampilkan Bapak Ibu disiplin waktu, menghargai pendapat dalam diskusi, tidak merokok dalam kelas, izin jika ada keperluan seperti tadi. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pengajar praktik akan menyampaikan agenda kegiatan Lokakarya 7 seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, di Lokakarya 7 ini Bapak Ibu akan menjelaskan kelas belajar calon guru penggerak. Ada 3 agenda ya. Yang kedua pameran hasil program. Kemudian kelas berbagi calon guru penggerak. Nah, di dalam kelas belajar calon guru penggerak ini, yaitu yang ditampilkan adalah berbagi tugas di Lokakarya yang 6 itu. Nah, di sini seperti apa tugas Lokakarya 6? Yaitu Bapak Ibu pernah membuat secara mandiri, yaitu seperti lembar kerja lantai hasil, manajemen risiko, dan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian
Kemudian setelah berbagi tugas loka karya 6, Bapak Ibu akan evaluasi program pelajaran CGP. Nanti di slide ini akan dijelaskan. Kemudian berbagi dampak positif, penulisan ide program, dan menempelkan foto aksi nyata. Foto aksi nyata yang dilakukan oleh para CGP di alur merdeka di modul 1 sampai modul 3 yang terakhir ini. Di selama 6 bulan berproses. Itulah kelas belajar CGP Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, mulai kita kelas belajar. Di kelas belajar ini, apa tujuan sesinya? Yaitu CGP ini dapat mengevaluasi tugas loka karya 6. CGP dapat mengevaluasi program pelatihan CGP, dapat merefleksikan capaian dirinya setelah mengikuti program pelatihan CGP dapat merefleksikan berbagai praktik baik yang terjadi di kelas sekolah atau di lingkungan sehari-hari. Kemudian CGP dapat membuat bahan pameran untuk kegiatan yang baru nanti. Nah, kita mulai dari sharing tugas loka karya 6 atau berbagi tugas loka karya 6. Nah, kita di slide tugas loka karya 6 di alur nanti dalam menjelaskan secara pleno Bapak Ibu, di mana nanti masing-masing CGP akan dimasuki oleh pengajar praktik atau pendamping masing-masing kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok refleksi program nanti Bapak Ibu akan saling bercerita antar CGP dalam satu kelompok, di mana nanti menggunakan alur pertanyaan refleksi program. Nanti dalam satu kelompok, umpamanya dalam loka karya 7 ini terdiri dari 5 kelompok. Nah, satu kelompok diisi oleh 2 pengajar praktik. Nah, di sana saling dalam masing-masing kelompok nanti saling bercerita. Apa yang akan diceritakan? Di sini yang akan diceritakan terkait peristiwa. Nah, Bapak Ibu CGP nanti saling bercerita dalam kelompoknya masing-masing, yaitu program yang sudah direncanakan dibuat oleh Bapak Ibu seperti apa ada perubahan rencana dalam program tersebut, apakah ada tantangan atau kesulitan dalam menjalankan program tersebut, dan hasil dari program itu seperti apa. Dilanjutkan dengan pertanyaan perasaan, nanti Bapak Ibu saling bercerita. Nah, saling bercerita yaitu bagaimana perasaan saat membuat rencana program tersebut, kemudian apakah program yang dibuat itu berhasil atau kurang berhasil. Nah, di sini ada pertanyaan pembelajaran. Nanti di pertanyaan pembelajaran ini Bapak Ibu sering bercerita di sana. Nah, barangkali nanti diatur oleh timekeeper-nya, itu pengajar praktik nanti bergiliran selama 5 menit untuk bercerita. Nanti Bapak Ibu pelajari bagaimana menerapkan program ini. Apa kunci pentingnya agar program Bapak Ibu kerjakan itu berhasil. Ini pertanyaan penerapan, misalnya ini penerapan sebenarnya, penerapan ke depan. Apa yang perlu diperbaiki jika Bapak Ibu ingin mencapai program baru? Apa saran yang dapat Bapak Ibu bagikan ke Bapak Ibu guru lain dalam mengaplikasikan program tersebut? Nah, nanti dari soal saling bercerita tadi, sesuai dengan kata kunci pertanyaan tersebut, salah satu nanti pengajar praktik akan menyuruh seorang CGP di kelompoknya itu menulis jawaban dari pertanyaan pembelajaran, pertanyaan ke depan, penerapan ke depan.
akan ditulis di kertas plano. Nah, setelah nanti dari jawaban kelompok lain barangkali akan ditulis oleh seorang CGP nanti di dinding yang sudah ditempelkan, di mana di kertas plano itu akan ditulis jawabannya, yaitu pertanyaan pembelajaran, kemudian penerapan ke depan. Selanjutnya, nah seperti ini ya. Nah, di kertas plano terbuat ditulis pertanyaan pembelajaran. Nanti akan dijawab, tulis jawabannya di kertas plano. Nah, di kertas plano itu sudah ditempelkan. Nanti Bapak Ibu CGP akan mengeluarkan, akan ditagih oleh pendamping lembar kerja yang dibuat di loka karya 6, kemudian ditempelkan, nah, melingkar, ditempelkan mulai dari rantai hasil, lembar kerja manajemen risiko, dan monitoring dan evaluasi. Nah, di sini di slide ini di mana para peserta CGP menempelkan lembar kerja di lokasi 6. Seperti ini Bapak Ibu, dilihat di slide ini contoh-contoh konsep rantai hasil. Ada input, aktivitas, hasil langsung, output, tujuan atau outcome, dan dampak atau goal. Ini bagian-bagian dari rantai hasil, mulai dari input, aktivitas, hasil langsung, tujuan, dan dampak. Nah, di sini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di lembar kerja Bapak Ibu kita membuat seperti ini. Inputnya apa saja, guru, dan peralatan, contohnya peralatan cuci tangan dan waktu yang digunakan. Apa aktivitas yang akan dilakukan dalam input itu, sampai dampaknya. Nah, ini contoh rantai hasil Bapak Ibu yang akan bisa dibuat tergantung Ibu Bapak apa yang dialami di sekolahnya masing-masing. Nah, ini yang sudah ditulis oleh CGP di Lokakarya 6 di angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Nah, kemudian LK format manajemen risiko, seperti format Bapak Ibu. Nah, ini yang telah dibuat ya Bapak Ibu peserta CGP angkatan 4. Ini yang sudah dibuat. Nah, contohnya pertanyaan kunci. Nah, ini beberapa contoh kalimat tanya digunakan. Sejauh apa, seberapa, ini contoh Bapak Ibu. Menentukan fokus monitoring, seperti formatnya. Menyusun strategi penggunaan data, seperti isiannya Bapak Ibu, formatnya. Nah, ini para peserta CGP angkatan 4 sedang diskusi menyusun program sekolah. Isian monet. Ini beberapa contoh menyusun kerangka monitoring dan evaluasi. Nah, kita ke aktivitas selanjutnya adalah evaluasi program pelatihan CGP dari kelas belajar tadi. Seperti apa aktivitas evaluasi program pelatihan CGP Bapak Ibu? Nah, di evaluasi program pelatihan CGP ini akan dibagikan kertas post-it berwarna hijau dan kuning. Di kertas hijau ini akan dibagikan oleh
mengajar praktik masing-masing 5 kertas post-it hijau yang akan ditulis hal-hal apa yang sudah baik dari aspek 1. Materi pelatihan, pendamping, fasilitator, dan panitia. Tinggal dipilih nih yang nomor 2. Kemudian aspek yang akan dinilai adalah media belajarnya melalui aplikasi online bagaimana, durasi belajarnya seperti apa, bahan belajar seperti apa. Ini di kertas post-it ini Bapak Ibu, CGP akan mendapatkan 5 kertas warna hijau akan mengisi 1 kalimat di aspek materi pelatihan, akan dinilai seperti apa. Itu hal yang baik, yang sudah baik. Kemudian nanti lagi dibagikan kertas post-it warna kuning. Juga masing-masing CGP akan mendapatkan 5 kertas post-it kuning yang akan ditulis hal-hal apa yang dapat ditingkatkan. Hal-hal apa lagi yang dapat ditingkatkan dari aspek 5 aspek ini akan diisi oleh Bapak Ibu. Materi pelatihannya, panitia atau fasilitas. Panitia selama melakukan lokakarya 6. Bapak Ibu, media belajarnya gimana, durasi belajarnya gimana, bahan belajarnya gimana. Nah, setelah Bapak Ibu akan menulis, masing-masing CGP akan mendapatkan 10 kertas post-it, 5 kertas post-it hijau dan 5 kertas post-it kuning. Nah, yang akan ditulis jawabannya adalah materi pelatihan seperti apa yang sudah baik, dan materi pelatihan yang perlu ditingkatkan warna kuning seperti apa, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, masing-masing kertas plano akan ditulis di dinding, yaitu kertas plano pertama materi pelatihan tulis, kemudian kertas plano 2 contohnya panitia. Nah, kita tulis seperti ini formatnya Bapak Ibu. Nah, di sini akan ditulis sedang menempel Bapak karya 6. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, contohnya materi pelatihan. Nanti setelah materi pelatihan di kertas plano 1 ditempel materi pelatihan. Nanti materi pelatihan di kertas planonya akan berjudul seperti ini, judulnya materi pelatihan. Nah, nanti masing-masing CGP, masing-masing kelompok akan menempelkan kertas warna hijau, terus warna kuning, dan bergiliran terus putaran kedua. Nah, pokoknya CGP di kelompok 1 menempelkan warna hijau dan kuning. Kemudian panitianya bagaimana, penilaian panitianya di lokakarya 6 itu. Terus diisi sampai selesai, sampai habis 5 kelompok. Nah, contohnya di angkatan 4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 10 kelompok, contohnya 10 kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari kelompok terdiri dari 2 kelas, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ke slide aktivitas berbagi dampak positif. Nah, seperti ini dampak positif. Di sini pengajar praktik akan membagi kertas post-it warna kuning atau oranye kalau tidak ada. Nah, di sana pertanyaannya adalah hal baik yang sudah terjadi atau perubahan baik yang sudah terjadi
pada setiap aktor atau lingkup. Perubahan apa yang sudah baik. Nah, di sini nanti pengajar praktek akan menempel 5 kertas plano, di mana kertas plano itu kertas pertama berjudul perubahan positif pada siswa. Kertas plano kedua perubahan positif akan guru. Kemudian kertas ketiga kepala sekolah. Sampai kertas plano yang kelima di ekosistem belajar. Nah, masing-masing 5 kertas plano ini yang sudah ada judulnya, Bapak Ibu di kertas positifnya itu akan ditulis perubahan baik yang sudah terjadi, akan ditulis jawabannya di sana seperti apa, kemudian akan ditempel pada masing-masing kertas tadi pada siswa seperti apa, akan guru seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 5 kertas post-it masing-masing CGP. Akan ditempel seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini masing-masing kelompok akan menempelkan post-itnya pada judul kertas post-it, pada kertas planonya siswa di kelas seperti apa, tempel. Rekan gurunya seperti apa, ditempel. Nah, seterusnya Bapak Ibu sampai selesai. Nah, di sini ada berbagi dampak positif yang sudah ditempelkan. Nah, kemudian berbagi kelas belajar pada aktivitas penulisan ide program Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan ide programnya. Nah, contoh ide program seperti ini. Ya. Ide program cara mengajar kreatif antar rekan sejawat. Saya tunjukkan di sini bantuan yang diperlukan, narasumber yang dapat memberikan materi cara mengajar kreatif, motivasi kelas sekolah serta akses media pembelajaran terkait komunitas praktisi. Bapak Ibu bisa juga membuat yang lain, tergantung ide program yang dibuat di sekolahnya. Contoh Bapak Ibu membuat seperti ya kotak ajaib, kotak ajaib seperti apa, nanti kartu nama itu tertulis di sana, ada umpamanya torso rangka manusia. Contoh rangka manusia itu Bapak Ibu akan menempel masing-masing kartu di mana posisinya mata, di mana posisinya jantung, ditulis pada kertas. Nanti di kartu di kota itu kan ada kartu-kartu kumpulan tulisan-tulisan, ada kerangka, nama-nama kerangka manusia itu. Demikian. Nah, kita lanjutkan ke di aksi nyata ini Bapak Ibu persiapan untuk pameran untuk hari kedua. Nah, di pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur, sesinya ada 2 hari. Sesi hari pertama hari Sabtu, yaitu pengajar praktik akan menjelaskan secara pleno maupun secara bersama dengan CGP, berbagi kelas belajar. Kemudian itu kelas belajar tadi nanti menempelkan fotonya bisa di akhir lokal karya pembelajaran penutupan di lokal hari pertama untuk lokal karya 7 ini. Itu menempelkan aksi nyatanya selama 6 bulan di alur merdeka, di modul 1.1 sampai modul 1.4, dan modul 2 ada 3 paket. Kemudian nanti modul 3 ada 2 paket. Ada 3 paket modul. Nah, setelah
masing-masing kelompok nanti menempelkan. Kita untuk sesi hari Ahadnya kan kita di Lokakarya 7 untuk PGP Angkatan 4 itu ada 2 sesi hari Sabtu untuk proses pembelajarannya, kemudian nanti di sesi hari Ahad ada pameran hasil program, di mana pameran hasil program Bapak Ibu akan dipamerkan. Di sana akan kelas berbagi. Jadi beberapa masing-masing kelompok kelas atau stand, selesai seorang nanti memberikan presentasi, manakala nanti ada pengunjung akan menjelaskan hasil aksi nyatanya. Seperti Bapak Ibu di slide sudah ditampilkan panen karya pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Nah, demikian Bapak Ibu alur daripada teknis kegiatan Lokakarya 7. Karena di pendidikan guru penggerak angkatan 4 dilaksanakan Lokakarya 7 itu ada 2 hari. Hari pertama adalah kelas belajar yang isinya aktivitasnya adalah berbagi tugas, kemudian membuat evaluasi program pelatihan CGP, kemudian menerapkan menulis dampak positif, kemudian menulis ide program CGP. Nah, barulah di sini akan menempelkan aksi nyata kemudian setelah aksi nyata ditempelkan, dipamerkan, kemudian hari Ahadnya, hari keduanya barulah pembukaan pameran, kemudian kelas berbagi akan mempresentasikan masing-masing kelas, masing-masing stand akan menjelaskan aksi nyata atau pameran yang dipamerkan pada hari kedua itu. Nah, ini untuk Lokakarya 7 ya. Nah, ini adalah foto bersama waktu Lokakarya 6. Saya review kembali Bapak Ibu. Ini pamerannya di hari kedua, ini di hari Ahad. Saya review kembali slide-nya Bapak Ibu.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus meraih berprestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangunlah, bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan
Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dengan belajar Pancasila, kita bebaskan sila-sila. Dengan belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, demikian Bapak Ibu review dari video tadi. Dan slide ini bagaimana alur teknis pelaksanaan Lokakarya 7. Di mana di Lokakarya itu 7 itu adalah pameran festival hasil belajar selama 6 bulan. Ya, aksi nyata yang akan dipamerkan di Lokakarya 7. Mulai dari modul 1 sampai modul 2 dan modul 3. Terima kasih Bapak Ibu. Video yang saya sajikan tadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah teknis kegiatan Lokakarya 7. Sampai jumpa Bapak Ibu di Lokakarya 8. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan